kecil, mohon dapat menjaga anak-anak tetap duduk tenang selama ibadah berlangsung. Tetap ikuti prokes walaupun pandemi telah berlalu. Bapak Ibu yang ingin ke toilet dapat menggunakan pintu kecil di sebelah kanan gedung gereja. Untuk penekanan warta untuk minggu depan, ibadah tanggal 7 April 2023 Jumat Agung, ibadah ditayangkan hanya satu kali, yaitu jam 9 pagi. Demikian juga untuk tanggal 9, ibadah kita lakukan hanya satu kali, jam 9 pagi. Demikian untuk penekanan warta minggu ini. Bapak Ibu yang diterkasih, pada ibadah peringatan Minggu Sengsara ke-7 ini, kita diajak merenungkan kembali karya pengorbanan Kristus yang membebaskan manusia dari dosa dan penderitaan. Allah mengizinkan kita untuk mengalami berbagai persoalan, namun Dia juga memberikan janji penyertanya bagi setiap orang yang tetap setia berharap kepadanya. Dalam setiap perjuangan kita, hendaklah tetap setia sampai akhir, karena ada kemuliaan yang menanti, seperti yang tertulis di dalam Wahyu 17 ayatnya yang ke-14b. Demikian firman Tuhan. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Setelah lilin Minggu Sengsara 7 ini dinyalakan, marilah kita renungkan, apakah sampai saat ini kita masih tetap setia dan akan terus bertahan sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Bapak Ibu dipersilakan untuk bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, mempersiapkan diri kita untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 372 bait yang pertama
sampai dengan yang ketiga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Minggu Sengsara ke-7 ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Mendasari ibadah Minggu Sengsara ke-7 pada hari ini, firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 16 ayatnya yang 24 sampai dengan yang ke-25, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Amin. Hatiku amat
Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, tangan siapa terlentang? Hanya Kau, Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dengan rasa sesal dan malu, marilah kita mengaku dosa kita kepada Allah dengan kita awali mengaku dosa secara pribadi. Ya Allah yang setia, di pagi hari ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengakui bahwa kami berdosa baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ketidaksetiaan kami kepadamu merupakan kehinaan bagi kami di hadapanmu. Kami mohon, kasihanilah kami. Persoalan menghempit kami sehingga memaksa kami untuk beralih dari setia kami terhadap-Mu. Kami sering sekali mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengecilkan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Masalah membuat kami tidak setia kepadamu. Kami mohon, kasihanilah kami. Ternyata kesenangan dunia juga turut membuat kami gelap mata rohani kami. Segala berkat dari-Mu, kesehatan, kepintaran, kekayaan, jabatan, orang-orang di sekitar kami, semuanya menurut kami adalah atas usaha dan kerja keras kami sendiri, bukan anugerah-Mu. Maka kami menjadi lupa diri dan berbalik dari kesetiaan kami kepadamu. Kami mohon, kasihanilah kami. Segala kesombongan kami patahkan. Iri hati, dengki, kebencian, kami patahkan kuasanya. Kami memohon kuasa kasih setia-Mu. Itulah yang terus memampukan kami untuk tetap setia sampai akhir hidup kami. Inilah doa pengakuan dan permohonan kami di hadapan-Mu, ya Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Saudara jemaat, dengarkanlah janji Allah kepada setiap orang yang mau datang dan memohon pengampunan darinya dengan hati yang tulus. Firman Tuhan disabdakan dalam Mazmur 103 ayat 9 sampai 11 yang merupakan berita anugerah kita pagi ini, berkata demikian. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya
kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat Tuhan, di atas janji Allah ini, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara bahwa pengampunan dosa sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini berlaku bagi setiap saudara yang datang kepada Allah, menyesal kepada Allah dan sungguh-sungguh mengaku dosa, serta bertobat dan hidup setia sampai akhir. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita tidak saja diampuni, tetapi hidup kita juga dibaharui dari hari ke hari oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Karena itu, sekarang dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat yang 10b. Demikian firman-Nya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Amin. Roh Kudus menolong kami untuk tetap setia sampai mati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita naikkan pujian, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya, maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Yesus firman yang hidup dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh ada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Bapa, Roh Kudus mampukanlah kami agar kami dapat memahami dengan benar apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Dan terlebih daripada itu mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Inilah kami ya Bapa, kami siap mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman yang menjadi dasar perenungan kita pagi ini, yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayat 4 sampai dengan 9. Mari sebagai tanda kesiapan kita menerima firman, yang bisa berdiri saya ajak kita berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama Yesaya pasal yang ke-50 ayat 4 sampai dengan 9
di bawah judul perikop ketaatan hamba Tuhan. Kita baca bersama demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali ada dalam persekutuan kasih, dan pagi ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan di bawah tema The Cost of Discipleship atau harga dari sebuah pemuritan. Ini sebenarnya judul buku dari seorang pendeta Jerman, cukup terkenal karena dia berjuang kuat mengenai pemuritan, namanya Dietrich Bonhoeffer. Dia dalam bukunya menuliskan begini, kekristenan tanpa pemuritan itu sama dengan kekristenan tanpa Kristus. Saya ulangi, kekristenan tanpa pemuritan itu sama dengan kekristenan tanpa Kristus. Artinya Bonhoeffer mau katakan kepada kita, esensi dari kekristenan itu adalah pemuritan. Atau dibilang hal yang paling utama dari proses kekristenan itu adalah pemuritan. Maka pertanyaannya, apa itu pemuritan? Bapak Ibu Saudara, saya tahu kata ini tidak asing karena saya ingat tahun 2022 ya, 2027 sampai 2012 itu tema firman Tuhan dalam seluruh pemberitaan GKO bicara tentang pemuritan. Tapi untuk mengingatkan kita, pertanyaannya apa itu pemuritan? Maka kita lihat aja dasar katanya ya, murid. Murid itu adalah orang yang belajar terus menerus. Seorang murid dia tidak hanya belajar untuk tahu, tapi murid itu dia belajar untuk tahu dan menjalani sebuah proses yang namanya kedewasaan. Dia dewasa dalam cara berpikir ataupun cara bertindak. Itu yang dituntut dari kehidupan seorang murid. Maka kalau dikatakan esensi dari kekristenan itu adalah pemuritan, maka bisa kita katakan kekristenan itu sebuah proses belajar terus menerus seumur hidup kita. Untuk apa? Kita tahu apa itu kekristenan, kita kenal siapa itu Kristus, dan tidak hanya sampai pada tahap itu. Tapi kekristenan adalah proses belajar bagaimana kita sampai pada tingkat punya kedewasaan iman. Kita berpikir dan kita bertindak seperti Kristus. Itulah yang harus kita alami. Kalau kita katakan hidup kita orang Kristen, maka setiap hari kita belajar
bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Sampai pada tahap apa yang kita pikirkan itu sama dengan apa yang Kristus pikirkan. Dan apa yang kita lakukan sama dengan apa yang Kristus lakukan. Makanya kenapa Paulus bilang, gak ada yang dia cari di dunia ini. Pengetahuan apapun yang dia miliki sampah. Yang dia utamakan adalah pengenalan akan Kristus. Dan hidupnya menjadi serupa dengan Kristus. Mengapa pemuritan ini penting Bapak Ibu? Karena kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan gereja, bahkan dari awal ketika Yesus melakukan pelayanannya 3,5 tahun di dunia ini. Yang Yesus lakukan pertama kali adalah dia memuridkan 12 orang. Ya, 12 orang yang tidak hanya mereka berjalan bersama dengan Yesus, tapi mereka juga melihat secara langsung apa yang Yesus lakukan. Mereka juga tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan Yesus. Nah, inilah proses pemuritan yang Tuhan Yesus buat bagi 12 orang murid selama 3,5 tahun. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Berarti Bapak Ibu Saudara, kalau kita katakan kekristenan adalah proses belajar setiap hari, maka harus ada satu role model atau teladan. Kalau di zaman Yesus bersama para murid memanggil Yesus sebagai rabi, betul ya? Rabi atau guru. Berarti bagi mereka Yesus menjadi pusat dari seluruh arahan, pikiran maupun tindakan. Sebagai seorang guru, dia tidak hanya mengajarkan tetapi memberikan teladan. Kalau kita tahu guru itu digugulan, ditiru. Jadi perkataannya diikuti, perkataannya didengar, tindakannya juga ditiru. Dan itu terjadi dalam perjalanan kehidupan Yesus dengan 12 orang murid. Kita semua yang ada dalam ruangan ini adalah orang Kristen, betul Bapak Ibu ya? Semua orang Kristen? Amin. Ada yang Kristennya dari lahir, ada yang Kristennya sudah dalam proses bisa dibilang usia tertentu. Tapi kita semua yang ada dalam gereja ini adalah orang-orang yang menyebut diri orang Kristen. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita adalah murid Kristus. Kita adalah orang-orang yang berkomitmen untuk belajar terus-menerus sepanjang hari kehidupan kita. Dengan berfokus pusat kita adalah Yesus Kristus sebagai teladan. Kita dengar perkataannya dan kita lakukan apa yang diperintahkannya. Sehingga dalam proses kita menjadi orang Kristen, kita akan sampai, Paulus bilang dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, kita sampai pada tahap kedewasaan iman. Punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sehingga kita dewasa dalam berkata, kita dewasa dalam berpikir, dan kita dewasa dalam hal kita bertindak. Maka sampai di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang kita orang Kristen, mari kita evaluasi. Murid seperti apakah saya sampai hari ini? Saya ini murid yang bagaimana? Murid asli, murid yang palsu, atau murid yang sedang sakit? Murid yang asli itu ya dia jalani proses. Murid yang palsu itu kelihatannya murid ternyata tidak. Ya. Tidak ada dalam proses itu. Murid yang sakit itu ya kadang-kadang baik, kadang-kadang bisa ikuti apa yang menjadi proses Tuhan. Mari kita evaluasi. Kalau kita katakan kita orang Kristen, maka kita menjalani proses pembelajaran itu dimanapun kita berada. Saya selalu tekankan keluarga adalah tempat pertama kita belajar. Belajar memiliki nilai-nilai Kristiani. Belajar untuk diproses cara berpikir dan bertindak. Seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Sekolah pertama kita itu adalah keluarga. Lalu mulai merambat dalam kehidupan lingkup terbesar kita. Seiman, gereja, persekutuan di mana kita ada sampai nanti keluar. Sekolah pembelajaran kita itu ada ketika kita di tengah-tengah orang-orang yang berbeda iman. Di tempat usaha kita, pekerjaan kita, di sekolah kita. Itu tempat di mana kita belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang sejati. Berpikir dan bertindak seperti Kristus. Maka kalau kita coba evaluasi dalam hidup keluarga,
Benar nggak di dalam keluarga itu kita belajar dari keluarga Kristen? Saya kasih contoh aja satu, sebagai kepala keluarga, ya. Apakah kita bertindak sebagai pemimpin dalam keluarga yang berpikir dan bertindak sama seperti Kristus? Maka lihat apa yang Yesus lakukan sebagai seorang pemimpin. Sebagai pemimpin dia bimbing, dia arah murid-muridnya untuk apa? Belajar untuk relasi, membangun relasi yang benar. Dan belajar untuk dengar dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya mau tanya Bapak Ibu, pernahkah kita baca dalam Alkitab Tuhan Yesus tampar murid-muridnya karena kesalahan mereka? Pernah kita baca di Alkitab begitu? Atau Tuhan Yesus pukul dengan emosi yang kuat? Karena saking emosinya Tuhan Yesus tampar, Tuhan Yesus pukul murid-muridnya. Gak ada dalam Alkitab. Maka saya percaya juga kalau orang menyebut dirinya murid Kristus, gak ada itu bagian-bagian itu terjadi dalam hidup keluarga kita. Ataupun terjadi dalam hidup kita bersama dalam persekutuan. Tuhan Yesus pernah mengeluarkan kata-kata yang keras, tapi itu untuk menegur orang-orang Farisi. Dia bilang kamu itu keturunan ular beludak. Itu Yohanes Pembaptis katakan itu ya, keras banget tuh. Kamu itu kuburan yang dilabur putih, keluarnya baik, dalamnya bobrok. Tapi dia pakai itu untuk sesuatu yang meluruskan orang lain supaya punya cara berpikir dan bertindak yang benar. Maka kalau kita katakan kita adalah orang Kristen, mari kita lihat bagaimana proses belajar kita. Kalau sebut diri kita murid Kristus, orang Kristen, kita teladani satu bagian relasi Yesus dengan Tuhan, dengan Bapaknya. Dia punya relasi yang intim dengan Bapa. Maka saya yakin kalau kita bilang orang Kristen, kita juga punya kehidupan doa yang teratur. Amin. Kita punya relasi dalam mendengar firman Allah, teratur. Saya suka bilang, ya kalau dalam bicara tentang membangun relasi, coba kita lihat dalam kehidupan keluarga kita. Satu hari kita ada satu rumah, tapi nggak saling omong, nggak saling komunikasi. Satu hari mungkin wajar-wajar saja saking sibuk ya. Tapi kalau 2 hari satu rumah, kita bersinggungan tapi tidak saling bicara satu dengan yang lain. Pernah terjadi kayak gitu di rumah? Pernah lah ya kalau lagi marahan. Kalau kita nggak omong, kita nggak saling bicara dalam satu tempat, ketika kita ada bersama pasti ada yang salah. Maka begitu juga relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, bicara dengan Tuhan hanya seminggu sekali, pasti ada yang salah dengan hubungan kita dengan Tuhan. Maka kalau kita menyebut diri kita murid Kristus, orang Kristen, teladani Kristus. Dia punya relasi yang benar dengan Bapaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah pribadi yang menjadi teladan kita. Maka gak perlu cari teladan yang lain, cukup Tuhan Yesus. Gak perlu cari orang-orang yang begitu sempurna dalam dunia ini, yang fokus kita ke situ sampai kita lupa kepada guru utama kita, Tuhan yang kita sembah, yang memberikan teladan yang baik dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan saya mau kasih tahu saudara, orang-orang yang seringkali mencari teladan di luar teladan yang satu ini, itu suka cari pembenaran karena bilang begini, Tuhan Yesus kan Tuhan. Kalau Tuhan bisa lakukan itu karena dia Tuhan, dia sanggup, saya kan cuma manusia biasa. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus ketika melakukan pelayanan sampai usia 33,5 tahun. Ya, dalam catatan sejarah mengatakan itu. Itu dimulai dari 9 bulan ada dalam kandungan. Selama di dunia dia adalah manusia 100%. Tidak setengah manusia setengah Allah. Artinya waktu Yesus lakukan praktek-praktek hidup, dia lakukan sebagai manusia yang sejati. Supaya apa? Supaya kita pun melihat itu dan kita tidak pakai itu sebagai dalih. Itu Tuhan, kalau saya belum bisa. Harga dari pemuritan adalah kita berani, kita punya komitmen
untuk meneladani Kristus dalam seluruh area atau bagian kehidupan yang ia tunjukkan. Kita nggak bisa pilih-pilih. Karena harga pemuritan adalah totalitas. Kita menyerahkan hidup di dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, atau barang siapa yang mau jadi murid, dia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Ada standarnya Tuhan berikan. Bukan sekedar orang Kristen, tapi menjalani proses hidup bersama dengan Yesus. Nah, hari ini dalam bacaan kita kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Saya mau jelaskan satu hal saja, nanti di kebaktian rumah tangga itu dijelaskan lebih rinci. Karena nggak mungkin habisin waktu di sini ya. Bapak Ibu perhatikan, kita akan lihat tolak ukur seorang murid. Ayat 4 sampai dengan 9. Kita perhatikan hari ini saya mau bahas ayat 4 saja ya. Dan ayat 5, tolak ukur seorang murid. Ayat 4 katakan begini, Tuhan Allah memberikan kepadaku apa? Lidah seorang murid. Tidak hanya itu, bagian berikut katakan, lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kemudian yang berikut dia katakan, setiap pagi ia atau Allah mempertajam apa? Pendengaranku. Untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu, dari ayat ini saja kita bisa belajar atau kita bisa melihat bahwa kata-kata Tuhan memberikan lidah murid, Tuhan pertajam pendengaran kita seperti seorang murid. Berarti ini yang diberikan oleh Tuhan ini bukan orang biasa. Berarti dia seorang murid yang spesial. Gak mungkin Tuhan memberikan lidah seorang murid, pertajam pendengaran kalau dia gak pernah punya relasi yang baik dengan Tuhan. Betul ya? Kita dulu sekolah juga begitu ya. Dulu sekolah itu saya ingat ada guru punya atau kita punya guru-guru favorit atau guru punya murid-murid favorit. Dan biasa yang favorit itu adalah orang-orang yang diperhatikan khusus. Saya ingat dulu guru olahraga saya, dia akan terima anak masuk ke SMA kalau dia punya spesial kemampuan olahraga. Ya, jadi walaupun pengetahuannya terbatas, tapi dia tanya, kamu bisa main voli, kamu bisa main bola, kamu bisa, itu langsung diterima. Kenapa? Karena itu bagian yang dia perhatikan, spesifikasinya dia. Dan itu jadi favoritnya dia. Dan biasa orang yang favorit itu punya relasi yang intim. Makanya kalau ayat ini katakan Allah berikan lidah seorang murid, Allah berikan telinga yang tajam untuk mendengar, berarti orang ini adalah orang yang spesial. Untuk dibentuk, untuk dipilih menjadi seorang murid yang nantinya melalui lidahnya dia berkatakan hal-hal yang baik, yang membangun kehidupan orang lain. Karena di situ dikatakan diberikan lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Bapak Ibu Saudara, murid adalah orang yang membangun relasi yang intim. Berarti kalau kita sebut diri kita orang Kristen, kita murid Kristus, kita bangun relasi kita yang baik dengan Tuhan, teratur dan itu baik adanya, maka Tuhan akan taruh di mulut kita perkataan-perkataan yang membangun, bukan meruntuhkan. Perkataan-perkataan yang mendatangkan pengharapan, bukan keputusasaan. Makanya tidak heran, orang gampang putus asa, orang gampang perkatakan kata-kata yang tidak benar. Itu deteksinya gampang. Kemungkinan besar dia tidak punya relasi yang intim untuk mendengar dengan tajam perkataan Tuhan. Dan untuk diberikan lidah seorang murid untuk memperkatakan hal-hal yang benar. Jadi Bapak Ibu, ironis kalau orang bilang begini, kata-kata saya memang kasar Bu Pendeta, tapi hati saya baik. Nyambung gak itu Bapak Ibu? Kira-kira. Saya sih kasar, iya, orang juga kenal saya kasar, tapi hati saya baik. Gak nyambung bagi saya. Saya orang Kristen yang benar, tapi kata-katanya menyakitkan. Nggak nyambung itu. Karena ayat ini bilang
Kalau orang itu spesial, diberikan lidah murid, diberikan pendengaran yang tajam akan firman Allah, hidupnya pasti benar. Dia berikan semangat baru bagi orang-orang yang letih lesu, bagi orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang terluka, bukan melukai orang lain atau membuat orang lain terpuruk dengan keadaannya. Hari ini kita belajar dari apa yang dituliskan oleh Yesaya. Lidah seorang murid bicara tentang perkataan yang membangun, perkataan yang mengandung hikmat. Apa itu hikmat, Bapak Ibu? Hikmat bicara tentang bagaimana kita berpikir dan bertindak benar, memperkatakan hal-hal yang benar yang datang daripada Allah. Maka lidah seorang murid bicara tentang kata-kata kita yang membangun bukan meruntuhkan kehidupan orang lain. Makanya ayat ini nyambung banget nih. Waktu dikatakan Tuhan memberikan aku lidah seorang murid, bagaimana supaya kita punya lidah yang mengeluarkan kata-kata yang memberkati bukan meruntuhkan. Bagian berikut bilang begini, pertajam pendengaran kita. Pertajam pendengaran kita akan perkataan Allah. Orang yang setiap hari mendengar perkataan Allah, kata-kata yang dikeluarkan pun punya nilai ilahi. Kita mulai itu dari kehidupan keluarga kita kan. Bapak Ibu, terkadang terlukanya seseorang itu bukan ketika dia ada di luar, tapi ketika dia ada dalam komunitas dasar, yaitu keluarga. Tidak sedikit anak-anak yang terluka. Saya pernah layani anak-anak usia remaja. Lalu saya tanya ke mereka, seandainya, ini berandai-andai tapi bukan dasar teologis ya. Saya bilang seandainya kamu tuh lahir lagi di dunia ini, mau gak punya orang tua seperti sekarang? Bapak Ibu tahu apa jawaban mereka? Ada yang bilang mau, ada yang bilang gak mau. Gak mau apa pendeta? Dan biasa yang gak mau itu karena ada luka. Coba pulang tanya ke anak kita gitu ya. Masih mau gak punya orang tua kalau nanti seperti mama papa? Kalau dia bilang mau berarti ada sesuatu yang dia terima sebagai proses pembelajaran. Kalau tidak berarti ada sesuatu yang kita lakukan melukai hatinya. Kadang kata-kata dalam rumah pun itu bisa saling meruntuhkan bukan membangun. Ngomong sama kamu gak nyambung, tell me. Tanpa disadari itu melukai. Saudara, hari ini kita belajar. Lidah seorang murid adalah lidah murid yang juga telinganya tajam akan perkataan Allah. Bahkan kalau kita lihat, ini pun teladan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Perkataan Yesus itu selalu mengandung hikmat. Menguatkan orang yang lemah, menghibur orang yang berduka dan putus asa, menegur orang yang bersalah dan melakukan dosa. Saya suka baca di status orang-orang yang kadang di media sosial itu ada orang-orang yang statusnya itu menuliskan isi hatinya atau emosinya. Misalnya dia tulis kesel banget sama ini. Kalau ungkapan marah ya. Coba lihat komentar di bawahnya itu. Komentar di bawahnya itu ada yang bilang udah sabar. Tapi saya baca rata-rata nggak banyak yang bilang sabar. Yang gitu, kalau saya hajar itu semangat gitu ya. Orang lagi emosi tapi disemangatin gitu ya, dikomporin. Ya. Kadang-kadang itu yang terjadi. Lihat perkataan Tuhan Yesus. Perkataannya memulihkan orang sehingga sembuh. Dia cuma bilang, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Itu perkataan punya kuasa. Bagaimana dengan perkataan-perkataan kita? Ketika Yesus berjumpa dengan orang-orang yang salah, dia perkatakan firman Allah untuk meluruskan mereka. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari saudara dan saya akan berhadapan dengan banyak orang. Orang-orang yang kita temui mungkin saja orang-orang yang sedang mengalami keletihan dan kelesuan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Harga dari pemuritan, proses belajar kita adalah mari hari ini kita belajar punya lidah seorang murid yang datang dari telinga yang kuat mendengarkan perkataan Allah. Supaya kita berjumpa dengan siapapun, mau bangun tidur pertama berjumpa dengan istri atau suami, mau kita keluar dari kamar berjumpa dengan anak-anak, ke pasar berjumpa dengan banyak orang,
kemanapun kita berada, ingat kita sedang berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan perkataan membangun, menguatkan mereka. Itulah proses, itulah harga dari pemuritan kita. Bahkan pun perkataan yang baik kita ucapkan bagi orang yang membenci kita. Bisa Bapak Ibu? Orang sakiti hati kita, tapi kita bilang begini, Tuhan memberkati. Yang ada, awas lu ya. Dia belum tahu, nanti Tuhan berkati, nanti Tuhan yang balas gitu ya. Kita datang dengan sakit hati kita. Mari Bapak Ibu, dari mana supaya kita punya perkataan yang benar? Hari ini firman Tuhan ingatkan, pertajam pendengaran kita akan firman Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami belajar pagi hari ini, harga dari sebuah pemuritan adalah bagaimana kami berkomitmen untuk diproses oleh Tuhan dalam pembelajaran hidup kami, iman kami, untuk bagaimana kami berpikir dan bertindak, bahkan memiliki hati yang penuh kasih seperti Kristus. Sehingga dalam perjalanan hidup kami, ketika kami berjumpa dengan orang-orang siapapun Tuhan yang kami jumpai dalam hari hidup kami mulai dengan berpikir benar tentang mereka, memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun. Dan terlebih kami melakukan tindakan-tindakan kasih, sehingga mereka yang lemah, letih, lesu diberikan semangat baru, kekuatan baru untuk mereka menjalani hidup. Dan kami boleh bertindak benar, kami boleh menjalani sebuah proses menjadi murid yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Sang Guru, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mau teraikan firman ini dalam hati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Saya Mau Ikut Yesus. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan beberapa pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih Allah, di dalam Yesus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melangkah pagi ini ada di tempat ini, untuk sama-sama kami memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan saatnya kami hendak menaikkan beberapa pergumulan kami kepada Tuhan di dalam syafaat pagi ini. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan bagi beberapa keluarga yang ada dalam jemaat Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga Bapak Gempur Prahoro, keluarga Bapak Christian Marwanaya, keluarga Bapak Hari Patiasina, keluarga Bapak Weni Harinusi, keluarga Bapak Irman Robinson Pardede, keluarga Bapak Agustinus Budiono, keluarga Bapak Ragil Dani Sukoco, keluarga Bapak Ferry Tampubolon, keluarga Bapak Wilhelmus Etwiori, dan keluarga Bapak Welem Misa. Tuhan memberkati 10 keluarga yang kami bawa dalam doa, dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan mengenal satu persatu mereka dengan apa yang menjadi pergumulan keluarga. Kami doakan setiap kepala keluarga tetap menjadi sumber yang bersih, kepala yang menerima kemuliaan Allah, dan bersama istri anak-anak boleh menjalani setiap proses pembentukan Tuhan dengan tetap bercermin pada Yesus Kristus sebagai teladan, berpikir dan bertindak, sehingga keluarga-keluarga yang boleh kami doakan menjadi basis pendidikan iman untuk pertumbuhan iman anak-anak. Dan kami yakin ketika keluarga dalam jemaat Tuhan ini sehat, gereja ini kuat bagi kemuliaan Tuhan. Kami serahkan 10 keluarga secara khusus ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pertumbuhan iman jemaat Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan berkati beberapa kegiatan yang akan kami jalani secara khusus ya Tuhan. Ibadah-ibadah kategorial di mana firman Allah diberitakan, biarlah kami terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dikuatkan iman percaya kami dan disadarkan siapa kami, bahwa kami adalah murid Kristus yang terus menjalani proses pembelajaran, sehingga sampai tahapnya kami mencapai kedewasaan iman, berpikir dan bertindak seperti Kristus, dan menjadi gereja yang misioner bagi melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami doakan beberapa kegiatan dalam gereja ini, secara khusus pelayanan peneguhan CD yang akan berlangsung pada ibadah jam 9 nanti. Tuhan berkati keempat anak kami yang akan menyatakan iman percaya, biarlah mereka boleh nyatakan itu dengan hati dan itu menyertai seluruh perjalanan iman mereka. Berdoa juga untuk pelaksanaan peneguhan diaken, tim komisi non kategorial dan pengurus PPPJ yang juga akan dilaksanakan dalam ibadah hari ini jam 9. Tuhan memberkati. Berdoa juga untuk beberapa kegiatan menjelang Paskah, baik perlombaan anak-anak sekolah minggu, anak-anak remtar. Biarlah sukacita menyambut Paskah boleh dialami oleh anak-anak kami. Dalam sukacita mereka juga mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, kemenangan melalui kebangkitan Kristus yang juga memberikan kemenangan bagi hidup mereka. Bahkan kami juga doakan Tuhan untuk Paskah sekolah minggu, Paskah remaja taruna. Kami juga doakan persiapan umat-Mu untuk mengikuti undangan perjamuan kudus yang akan dilayankan dalam ibadah Jumat Agung pada tanggal 7 April. Tuhan memberkati seluruh persiapan kami umat Tuhan. Para pelayan yang mempersiapkan diri untuk melayani juga Tuhan kuduskan, tahirkan, sehingga perjamuan kudus tahun ini menjadi momentum bagi kami untuk kami berkomitmen hidup benar di dalam hari-hari kehidupan yang akan kami lalui ke depan. Kami juga berdoa untuk perayaan HUT GKU Depok 1 tanggal 16 April. Tuhan juga memberkati. Bahkan kegiatan retreat keluarga tanggal 30 Juni sampai 1 Juli. Tuhan juga memberkati seluruh jeri lelah panitia, diberkati Tuhan. Persiapan-persiapan yang dilakukan berjalan dalam penyertaan dan hikmat Tuhan. Kami tetap mendoakan jemaat Tuhan yang saat ini sedang ada dalam keadaan lemah tubuh, sakit dan juga berada dalam proses pemulihan. Kami doakan Ibu Lemina Turnipsi Haloho, Ibu Yosina Mairuku
Ibu Fransina Mairuku, Ibu Novi Alex, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Yuliana Mairuku, Ibu Ariati Marlina Zega, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Sanjaya Sitepu, Bapak Maruli Simamora, Bapak Weni Harinusi, dan Bapak Philip G.R. Regar yang saat ini sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Hermina Depok. Tuhan memberkati orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Biarlah kuasa jamahan Tuhan menaungi kehidupan mereka. Ketika tubuh jasmani lemah, biarlah iman ini tetap kuat untuk memandang kepada Kristus sebagai tabib yang agung. Dan kami imani Tuhan, saudara-saudara kami sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan secara badani itu ada dalam proses, tapi jiwa mereka mengalami kesembuhan. Karena percaya bahwa kalau Tuhan sampai dengan hari ini mereka menjalani semua proses pengobatan, kekuatan itu datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Ibu Astri Deborah, Saudari Jocelyn Adinda Kristi Frabudi, Saudari Herlina Indriani Siringoringo, Saudari Krisanti Joas, dan Bapak Penatua Rudi Ramelan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia mereka juga menyadari bahwa Tuhan berikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kami doakan juga Tuhan semua pelayan Tuhan dalam gereja di tempat ini beserta keluarga. Berkati ya Bapak, biarlah kami menjadi pelaksana pertama firman Allah, sehingga impartasi kasih karunia Allah itu mengalir bagi kehidupan umat yang Tuhan percayakan kami layani. Kami tetap mendoakan anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, Tuhan buka tingkap berkat-Mu. Bahkan doakan anak-anak yang sudah meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman di dalam Yesus Kristus, Engkau Allah yang mengasihi mereka. Kami percaya kami tidak berhenti membawa mereka ke dalam doa. Maka Tuhan punya waktu bagi mereka untuk satu ketika mereka kembali, mereka ada di dalam pengakuan iman yang sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami serahkan semua doa ini pada Tuhan. Bahkan kami juga berdoa bagi para janda, para duda, orang tua lansia, Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan memberkati. Bahkan keluarga yang mendapatkan keturunan pun Tuhan memberkati. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan pada Tuhan. Berkati pemerintah Kota Depok, bahkan juga pusat. Biarlah segala keputusan kebijakan yang diambil semua untuk pemulihan bangsa dan negara kami, bahkan tempat di mana kami ada, Kota Depok ini Tuhan. Engkau berkati ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk salah satu suku terabaikan. Hari ini kami berdoa untuk suku Muko-Muko yang ada di Provinsi Bengkulu. Ada 7 orang yang sudah menyatakan iman percaya mereka kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa biarlah anak-anak yang sudah menyatakan iman percaya diberkati dan juga menjalani proses pemuritan, sehingga mereka boleh berpikir benar dan bertindak benar. Kami doakan para pekerja yang diutus untuk melayani orang atau suku Muko-Muko. Biarlah mereka satu ketika menyatakan dengan mulut mereka percaya kepada Kristus, meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak berkenan, praktek okultisme, keterikatan dengan roh nenek moyang apapun Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui pemberitaan firman yang membebaskan, suku ini boleh dibebaskan dari segala keterikatan dan percaya akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Ampuni kami Bapa, kalau banyak hal kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni kami. Dan doa ini kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Allah. Karena Yesus Kristus telah lebih dahulu mempersembahkan dirinya menjadi korban tebusan bagi kita sekalian. Dia yang telah setia sampai akhir, mati di kayu salib. Sebagai bentuk syukur kita kepadanya,
marilah kita mempersembahkan harta dan seluruh hidup kita bagi kemuliaan namanya. Seperti firman Tuhan yang berkata di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-21b. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sambil kantong dijalankan, kita bernyanyi dari Kidung Keesahan 378 bait yang pertama dan seterusnya. Ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertaimu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya. Ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami di dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang telah diwartakan bahwa dalam ibadah peringatan hari kematian Kristus atau Jumat Agung akan dilayankan sakramen perjamuan kudus bagi umat Tuhan di tempat ini. Untuk itu sebelum kita masuk dalam berkat Tuhan, mari kita berdoa sebagai persiapan kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk memenuhi undangan meja perjamuan ini. Mari kita berdoa.
Dengan kepala kami yang tertunduk, tapi hati yang kami bawa dan angkat kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Kasih-Mu Engkau nyatakan dengan pengorbanan-Mu untuk menyelamatkan kami, untuk memberikan kepada kami kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Hari ini Bapa, kami boleh berdiri di hadapan Tuhan menyatakan kesiapan hati kami, pikiran kami, untuk kami ambil bagian di dalam undangan meja perjamuan kudus Tuhan yang akan dilayankan pada ibadah Jumat Agung tanggal 7 April yang akan datang. Tuhan, lihatlah setiap kami anak-anak-Mu, kesiapan hati kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Ketika ada hal-hal yang Tuhan temukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampunilah kami ya Bapa. Ampunilah pikiran kami, hati kami, perkataan kami, tindakan kami yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini Engkau Allah yang menyucikan kami, Engkau Allah yang menguduskan kami, sehingga sungguh Tuhan kami mempersiapkan hidup kami dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, untuk kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami makan roti dan minum anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus, yang menyelamatkan kami, yang membersihkan setiap dosa kesalahan kami, dan yang memberikan kepada kami jaminan kehidupan yang kekal, dipersatukan dalam persekutuan kasih keluarga Allah. Karena kami tahu perjamuan kudus adalah tanda dan meterai bahwa kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, lihatlah kami dan tolonglah kami ya Tuhan, agar sampai dengan hari Jumat besok dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kami dapat menjaga hati, kehidupan, pikiran kami, tindakan kami, agar kami tetap menjadi murid yang menjalani proses berpikir dan bertindak seperti Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami serahkan persiapan kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus dalam ibadah tanggal 7 besok. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini, kita naikkan pujian. Kidung Keesahan 427 bait 1 dan 2 dan bait 3 kita nyanyikan setelah menerima berkat Tuhan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Dekat jelas dan bimbang, kuasa-Nya tak tertahan, goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masukilah peringatan Minggu Sengsara ke-7 ini
dengan senantiasa saudara berserah dan memandang kepada Allah yang setia, agar kita dikuatkan untuk dapat setia sampai akhir. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kiranya memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan, agar tetap setia mulai dari saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati, ku menantikannya sampai harinya tiba dan fajar mereka. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersatu.